Jamaah kaum muslimin, saya akan menyampaikan ayat yang kita sudah hafal. Ya, sebab kita sudah hafal banget kita nih ayat gitu ya, karena senantiasa disampaikan di mimbar Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Terus itu ya paket Ramadan ini 183 sampai 188. Mudah-mudahan waktu kita cukup sampai sholat subuh kita insyaallah. Jamaah kaum muslimin, mungkin semua kita sudah hafal ya, bukan mungkin, insyaallah semua sudah hafal. Ayat ini dimulakan dengan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil kita dengan amanu, kata kerja kalau dalam bahasa Arab itu ya. Amanu itu maknanya apa Bapak Ibu? Kata kerja. Kalau kata bendanya, kitanya mukminun, mukmin. Nanti kita akan bahas apa bedanya amanu dengan yang kemudian mukminun. Tapi sebelum sampai di situ, ayat ini dimulakan dengan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzi. Ada dua di situ jamaah kaum muslimin panggilan yang Allah sampaikan kepada kita. Yang pertama ya, yaitu adalah huruf untuk memanggil seseorang. Dan semua nabi dalam Al-Qur'an Allah panggil dengan cukup dengan huruf ya. Ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, ya Daud. Allah panggil semua nabi dengan ya saja cukup. Ya, atau kemudian kalau anak-anak kita yang belajar di sekolah Islam, ya Ustaz, gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, bukan ya Muhammad, tapi sama dengan Allah ketika memanggil kita. Akhirnya panggilan yang Allah panggil buat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dia gunakan buat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ya Muhammad, tapi ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahalallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Salah satu contohnya Nabi SAW dipanggil dengan siapa? Ya ayyuhan nabi. Sama kita, ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan yang penuh dengan ihtimam, kata orang Arab. Panggilan yang perlu untuk kemudian Bapak mendapatkan perhatian. Dan Allah Subhanahu wa taala memanggil nabinya dengan panggilan kemesraan yang dia juga gunakan buat umatnya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya panggilan dari Allah taala bagi kita itu panggilan kemesraan. Dan kita suka dipanggil dengan panggilan yang kita suka, betul? Halo? Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil istrinya Aisyah dengan ya Humairah. Humairah. Ya, wanita yang pipinya kemerah-merahan. Enak gak kalau dipanggil dengan sesuatu yang kita suka, Pak? Halo? Senang gitu. Ya kan gitu, belum jadi wali kota dipanggil Pak Wali Kota. Oh, gimana kabarnya Pak Wali Kota? Senang kan kita Pak ya? Masya Allah. Wah, Pak Gubernur, mau kemana Pak Gubernur? Belum jadi gubernur nih. Atau Pak Presiden, belum jadi presiden, senang kita sudah jamaah kaum muslimin. Allahu Akbar. Allah memanggil kita dengan sesuatu yang sangat dahsyat, Pak. Panggilan yang manggil ini bukan dari bawah ke atas, Pak. Itu orang yang cari muka biasanya. Dari bawah ke atas, yang miskin sama yang kaya. Wah, Pak Ketua. Nah, kan gitu ya Pak ya, Pak Dewan, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Presiden, oh ini pasti meminta duit nih. Tapi kalau yang di atas memanggil kepada yang di bawah, ini betul-betul ta'zim. Penghormatan. Allah itu Rabbul Alamin, yang menciptakan, yang memelihara, yang merawat semua yang dia ciptakan. Dia memanggil kita dengan panggilan kemesraan. Ya, saya kadang telinga saya itu sakit ya Pak kaum muslimin, bukan sakit kemudian ada bakteri di dalamnya. Tapi anak-anak zaman now itu kalau memanggil temannya, nggak enak didengar. Cok, mau kemana Cok? Itu ya Pak ya? Enak nggak Pak? Itu, ya Allah. Ya kan gitu ya, harusnya saudaraku. Ya kan dulu bagus tuh bro, sis, bagus itu masih. Akhi, ukhti itu bahasa Arabnya kan begitu ya. Seperti itu. Ya ini jamaah kaum muslimin dianggap biasa oleh kita. Oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil kita untuk sesuatu yang untuk kepentingan kita, Pak. Ibadah itu kan Allah tidak berhajat. Yang berhajat dengan ibadah siapa, Pak? Kita. Allah nggak hajat sama kita, nggak berhajat dengan ibadah kita. Tapi kita tahu dengan ibadah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan apa, Pak? Panggilan buat nabinya yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabi, dia gunakan juga buat ya ayyuhalladzina aman. Kenapa bukan mukminun? Ya ayyuhal mukminun. Nah, ini kita mau bahas. Kenapa? Karena di dalam ayat yang lain, di surah yang lain, misalnya
Di An-Nur ayat 31 ya, bawah kanan paling bawah, di situ Allah mengatakan ketika berbicara tentang yang namanya apa? Ayat tentang masalah hijab. Apa kata Allah di situ Bapak Ibu? Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Wa tubu ilallah jami'an, bertaubatlah kalian semua ilallah, kepada Allah, ayyuhal mu'minun, sama nih tadi di Al-Baqarah amanu, ayyuhal mu'minun, ini kata bendanya apa? Kitanya, subjeknya, orangnya. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, ini kata ulama bahasa, ulama lughah, gitu ya. Apa bedanya amanu sama mukminun? Jelas sudah tulisannya berbeda. Oh iya, betul. Ya, jamaah kaum muslimin. Kalau amanu itu yang kata kerja tadi, kalau kita umpamakan yang namanya iman kita Bapak Ibu, dari 1 sampai 100 atau 1 sampai 10 sajalah. Yang paling rendah 1, yang paling tinggi 100. Maka kalau Allah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, maka yang dipanggil itu adalah orang yang punya iman paling rendah 1 sampai yang paling kuat 10, itu semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amanu. Makanya kita nggak kaget. Tiba-tiba kemudian apa Pak? Di bulan Ramadan ketika masuk, orang semua puasa, penjahat sekalipun puasa. Kenapa? Karena dia punya iman walaupun 1. Dipanggil semua oleh Allah amanu. Kalau Allah katakan ya ayyuhal mu'minun, apa bedanya? Mu'minun itu orang yang punya iman 6 ke atas sampai 10. Siapa yang suka taubat? Siapa yang suka istighfar? Orang yang imannya sudah di atas rata-rata. Kalau sekolah angkanya 6, bukan 5. Dibilang Pak taubat, Pak taubat, Bu taubat, Bu taubat. Kalau dia mukminun, dia akan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi kalau imannya masih 1, 2, 3, 4, Pak taubat, Bu taubat, emang gua salah apa? Kan yang namanya taubat Bapak Ibu, istighfar, nggak perlu dimukodimahi, diawali oleh dosa. Harus nggak dengan dosa yang namanya taubat dan istighfar itu? Nggak mesti. Tadi kita habis sholat, setelah salam, apa yang kita ucapkan Bapak Ibu setelah salam? Apa yang kita ucapkan? Apa yang kita ucapkan? Itu habis loh. Jadi Bapak habis dosa ya? Kok istighfar habis salam? Habis maling kita, habis rampok kita, habis buka kita tadi. Itu bukti bahwa istighfar itu nggak mesti dimukodimahi, diawali dengan yang namanya dosa. Orang yang beriman ketika dikatakan tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun, yang imannya sudah 6 ke atas, senang dia, diperintahkan mau. Tapi kalau yang masih 1 imannya, emang gue salah apa? Nabi yang nggak punya salah. Itu saya semalam taubatnya berapa kali Bapak Ibu, istighfarnya berapa kali? 100 kali minimal. Yang nggak punya dosa, yang pintu surga tidak akan dibuka oleh malaikat Ridwan kecuali passwordnya nama Nabi kita Muhammad SAW, dan yang punya nama itu yang akan mengucapkannya. Bertobatnya banyak sekali. Nah, jadi kita nggak kaget ketika kemudian apa Bapak Ibu? Orang rame-rame berpuasa, orang rame-rame kemudian apa? Sholat 5 waktu, atau kemudian minimal sholat tarawih. Kenapa? Berarti dia masih punya iman walaupun 1. Walaupun sekarang sudah nggak kelihatan lagi batang hidungnya, namanya juga imannya cuma 1. Tapi kalau yang sudah nggak puasa, nggak sholat, dan tidak punya uzur, bukan karena sakit, bukan karena musafir yang memberatkan, dia nggak puasa, berarti apa Bapak Ibu? Nggak punya iman. Halo? Halo? Nggak punya iman. Nggak punya iman dia. Tapi dia muslim. Halo? Dia muslim. Kan tingkatan itu kan muslim, ya, Islam, iman, takwa. Akan tetapi kata ulama kita, kalau dia meyakini puasa atau hukum Islam yang lain, sholat dan yang lainnya itu, dia meyakini bukan sebuah kewajiban, puasanya dia yakin bukan sebuah kewajiban, makanya dia nggak puasa, maka dia telah keluar dari Islam. Nauzubillah min dzalik Bapak Ibu. Dan tahukah Bapak Ibu, orang yang meninggalkan puasa dan meyakini bukan sebuah kewajiban, puncaknya, ujungnya nanti kalau dia nggak taubat adalah dinyatakan telah keluar dari Islam. Dosanya itu, dosa yang meninggalkan puasa. Begitu juga dengan sholat. Itu lebih besar daripada dosa zina.
Halo, kita benci nggak sama pezina Bapak Ibu? Benci. Peminum khamar benci nggak kita Bapak Ibu? Benci. Kalau toh yang ngoplos pertalite jadi pertamax, kalau dia puasa, dia lebih baik di sisi Allah dibandingkan dengan yang nggak ngoplos tapi nggak puasa. Serius ini. Ini bukan ucapan saya. Ini sesuatu yang sudah disepakati ulama zaman dulu. Bukan ngoplos, Pak, namanya blending. Saya nggak tahu. Kalau oplos itu dari yang bagus, dari yang jelek ketambah jelek, namanya oplosan. Tapi kalau dari yang jelek ke bagus, itu namanya blending katanya kan gitu. Nggak tahu lah, awah gelap gitu ya jamaah kaum muslimin, saya nggak bahas. Ini contoh saja. Jadi pezina, peminum khamar gitu yang rampok harta negara ini, kalau dia puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, Bapak, jauh lebih baik dibandingkan dengan yang nggak puasa. Tapi kemudian apa? Nggak juga maling, nggak juga berzina, nggak juga minum khamar, tapi nggak puasa. Sampai begitu besarnya jamaah kaum muslimin. Nah, kembali lagi kepada pembahasan kita. Setelah itu Bapak Ibu, kita sudah tahu ya bedanya kan gitu. Kalau mukminun artinya apa? Imannya di atas 6 sampai 10. Makanya ketika Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh sangat telah beruntung orang-orang yang beriman. Mukminun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun, dan seterusnya. Yaitu khusyuk salat, meninggalkan perkara yang sia-sia, menunaikan zakat. Mukminun Allah sebut, Pak. Yang beruntung tuh mukminun. Karena imannya sudah di atas 6. Tapi ini amanu artinya apa? Allah kepingin yang lemah imannya, ayo kamu harus kuat sekarang. Kenapa? Bapak Ibu, kenapa harus kuat? Karena Allah sudah ambil yang namanya musuh kamu satu, yang namanya setan dibelenggu. Wasufidatish syayatin. Setan telah dibelenggu. Musuh kita dua ya Bapak Ibu. Halo? Setan dan hawa nafsu. Setan dan hawa nafsu. Jadi kalau nggak puasa, nggak sholat, nggak tadarus, tolong jangan nyalahin setan di bulan Ramadan. Salahkan siapa Pak? Bu? Hawa nafsu kita. Allah katakan dalam surah Al-Furqan ayat 43, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, afa anta takunu alaihi wakila." Tidakkah engkau melihat orang yang telah mempertuhankan hawa nafsunya? Jadi ada orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, bukan setan yang dipertuhankan, hawa nafsunya. Setan udah dibelenggu nih. Apakah kamu nanti kalau berhadapan sama Allah, hawa nafsumu bisa menjadi penolongmu, pelindungmu di hadapan Allah? Nggak bisa. Ya Bapak Ibu, ini musuh dari dua tinggal satu nih, diri kita sendiri. Ini musuh kita di bulan Ramadan ini, bukan dua. Kalau kemarin kita mengatakan ya Allah berat ini, makanya Bapak Ibu, kan Allah menciptakan kita dari dua unsur ya, unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi ya fisik kita, unsur langit itu adalah ruh. Kalau dua unsur yang ada pada diri kita ini dibiarkan tarung bebas Bapak Ibu, seperti apa namanya, tarung bebas atau tarung derajat kah, apa namanya, saya lupa namanya kan, apa MMC kah, apa MML kan begitu ya, tarung bebas nih, ruh kita sama jasad kita dibiarkan selama 11 bulan ini tarung bebas, mana yang menang Pak? Selama 11 bulan yang menang kebanyakan kita melihat manusia adalah unsur bumi kita, ya kan? Allahu Akbar, atau as-salatu khairun minan naum. Unsur buminya tidur aja, gitu ya, tidur aja, tidur nggak Bapak Ibu? Kebanyakan orang tidur. Unsur buminya tuh fisik kita tidur. Tapi bulan Ramadan belum ajar aja kita udah bangun Bapak Ibu. Kenapa? Nah itu tadi, unsur bumi ini supaya bisa dikalahkan oleh unsur langit, ruh tadi. Dan ruh itu kan Allah katakan dalam surah As-Sajdah. Kita di sini Jumat pakai surah As-Sajdah bukan subuhnya? Pakai nggak Bapak Ibu? Halo? Saya tanya Bapak Ibu karena belum pernah saya sholat Jumat subuh di masjid kita ini. Subuh Sajdah bukan? Iya Pak ya? Nah ada kalimat salah satu ayat, wa nafakhtu fihi min ruhihi. Allah sendiri yang meniupkan ruh manusia itu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi unsur bumi dan unsur langit ini bertempur selama 11 bulan, kalah terus. Makanya Allah sediakan media supaya kemudian unsur langit ini yang menang. Bagaimana supaya bisa mengalahkan unsur bumi? Jasad yang maunya makan. Gitu ya Pak ya. Karena dari bumi kita ini. Tumbuhan, makanan itu yang kita sukai itu di dunia ini. Karena memang kita jasadnya begini. Makanya ketika mati ditubuhkan jasad kita di bumi, ruhnya dicabut kan? Diambil oleh malaikat.
dikembalikan ke tempat semula kejadiannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi buat satu media atau madrasah gitu ya, sekolahan gitu oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya yang selama 11 bulan ini kalah gitu ya Bapak Ibu, bisa menjadi pemenang. Bagaimana cara mengalahkan fisik kita? Dibuat orientasi kehidupan kita bukan hanya makan, minum, dan hubungan badan. Namanya siang. Gitu ya. Jadi ketika ditekan, gak makan, gak minum gitu ya, gak melakukan hubungan seksual yang sah suami dan istri, ya kaum muslimin, maka begitu kemudian semakin lemah, maka kemudian apa? Menanglah unsur langit. Makanya di 185-nya Allah mengatakan apa Bapak Ibu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Unsur langitnya jadi booster. Di bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran. Sama ini unsurnya sama kita ini Pak, yang dari atas turun. Ya, jadi ini dihabisin dulu unsur bumi kita ini, supaya yang mau turun ini bisa masuk gampang dalam hati kita. Sebab kalau ini kuat menjadi orientasi kehidupan kita, makan minum syahwat, nggak bisa masuk nih Quran Bapak Ibu. Mental dia seperti itu ya, nutrisi ruhani kita itu mental, nggak bisa masuk. Udah penuh, diambil jatahnya oleh unsur bumi Bapak Ibu. Jadi unsur langit itu akan bisa masuk ketika orientasi kehidupan kita itu sudah benar. Oh, dunia itu bukan hanya makan dan minum, bukan hanya hubungan badan, gitu ya, bukan hanya yang fisik. Ini kata Sufyan Ats-Tsauri Pak, seorang ulama, ya rahimahullahu taala. Semenjak kita masih berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah dunia, gitu ya Pak ya, makan minum, ngumpulin harta, hubungan suami istri dunia. Saya belum bahagia Pak Ustaz, belum punya duit, belum jadi pejabat, belum punya istri yang cantik, yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, gitu ya, belum bahagia saya Pak Ustaz. Kalau orang definisi kebahagiaannya adalah dunia, sampai mati pun dia tidak akan pernah bahagia. Walaupun uangnya sudah banyak, walaupun simpanan istrinya bukan istri dia, simpanannya di mana-mana Bapak Ibu. Ya kan gitu. Yang rampok harta negara kita ini bukan orang miskin Pak, bukan pencuri HP, bukan pencuri motor, tapi yang uangnya di mana-mana, hartanya di mana-mana, karena orientasi keduniaan itu dirubah selama 1 bulan oleh Allah, baru masuk syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu, dan seterusnya. Jadi ketika ini kemudian semakin melemah, gitu ya, orientasi kita bukan hanya makan minum hubungan badan, ngumpulin harta, bahkan fabima rahmatin minallah, rahmat Allah, kasih sayang Allah yang Allah curahkan di bulan Ramadan ini, ya kan begitu. Ramadan ini juga disebut dengan syahrul rahmah, bulan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, selain syahrul maghfirah, selain juga bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Kasih sayang Allah itu lebih baik daripada kemudian apa yang kamu kumpulkan selama ini. Berapa uang yang kita kumpulkan Pak? Katakanlah triliunan, bahkan di atas triliun. Itu cintanya Allah lebih baik daripada mimma yajma'un, apa yang kamu kumpulkan selama ini. Ini yang harus kita luruskan dulu ini, mindset kita Bapak Ibu. Jadi tekan unsur bumi, baru kemudian bisa nuzul yang namanya Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tapi sebelum sampai di situ Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah menyampaikan di sini asyam. Bahasa Indonesianya puasa, asyam. Tapi di dalam surah Maryam Allah menggunakan kalimat saum. Dalam bahasa Indonesia juga puasa. Apa bedanya saum dan siam Bapak Ibu? Ya kan tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau dalam surah Maryam dan kalimat siam dan saum ini, siam ya maka muslimin Allah gunakan sebanyak 8 kali, saum cuma 1 kali. Yaitu ketika Maryam mengatakan inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Ya, ini kata ulama bahasa sekali lagi Bapak Ibu. Apa bedanya asyam dengan saum? Sama kayaknya Pak Ustaz. Iya, sama dalam bahasa Indonesia, puasa. Ya. Dan dia adalah ya kata benda dalam bahasa Arab gitu ya Bapak Ibu.
Soma yasumu siyaman, sauman wa siyaman, gitu ya. Seperti itu masdar kata orang yang belajar bahasa Arab, kata benda. Bapak Ibu. Kalau siam, yang pertama hurufnya lebih banyak daripada saum. Kalau saum itu sod, waw, mim, betul? 3 ya. Kalau siam, sod, ya, ya-nya pakai alif 2 kan? Pakai alif 3 kan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian mim 4 hurufnya. Ini kata ulama bahasa. Ziyadatul bina tadullu ala ziyadatul makna. Banyaknya huruf yang digunakan dalam satu kata akan menambah makna. Huruf yang digunakan semakin banyak, maka maknanya akan semakin banyak dibandingkan dengan kata yang hurufnya lebih sedikit. Makanya kalau saum itu Bapak Ibu, bedanya saum itu sama siam. Kalau saum itu bahasa Indonesia susah juga saya menyebut. Saum aja lah saya sebutkan Bapak Ibu. Dia tidak ada syarat dan rukunnya. Sedangkan siam ada syarat dan rukunnya. Siam itu kan secara bahasa atau saum itu secara bahasa maknanya al-imsak, menahan. Ketika Maryam mengatakan inni nazartu lirrahmani sauman, aku bernazar kepada Allah yang Maha Rahman sauman, saum falan ukallimal yauma insiya. Aku nggak mau bicara sama manusia. Jadi kalau saya diam ini Pak, saya nggak ngomong nih. Saya sedang saum. Saum apa? Saum nggak ngomong. Kapan? Waktunya? Kapan aja. Harus bulan Ramadan? Enggak. Saya diam nih. Atau saya duduk, saya nggak mau berdiri. Saum juga namanya. Artinya menahan sesuatu. Jadi kalau Bapak kemudian pulang nggak ngobrol sama istri, Pak gimana kabarnya dari masjid? Iya, Bapak sedang saum nggak ngomong. Bapak duduk seperti ini kan begitu ya. Bapak sedang saum, duduk biar kepingin berdiri, itu namanya saum. Waktunya kapan saja, siapa saja bisa melaksanakannya. Sedangkan siam dia ada syarat dan rukunnya. Syaratnya muslim, akil, balik, tidak sakit, sedang bermukim. Rukunnya harus menghadirkan niat sebelum azan subuh. Itu ya Bapak ya. Kemudian apa? Anil mufattirat min tulu'i syamsi ila ghurubiha. Nggak boleh makan, minum, hubungan badan gitu ya. Dan apa saja yang dapat membatalkannya dari azan subuh sampai azan maghrib. Nah, jadi selama ini banyak orang yang cuma saum, bukan siam. Itu yang dikatakan Nabi SAW, rubba min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' min saumihi illal ju' wal 'atash. Banyak orang yang puasa, yang saum, tapi cuma dapat lapar dan dahaga. Kenapa Pak? Itu tadi nih, bukan dapat pahala dan penghapusan dosa. Karena dia cuma saum, bukan siam. Karena Nabi mengatakan laisa siyamu minal akli wasurbi innamas siyamu minal lagwi warafasi. Siam itu bukan tertahannya mulut dari makan dan minum saja. Ya, masuk aja bukan. Tapi tertahannya mulut dari berkata-kata yang kotor, yang dusta, adu domba, fitnah, semuanya. Yang keluar justru yang lebih berbahaya. Jadi siam itu beda sama saum Bapak Ibu. Dalam bahasa Indonesia sama aja puasa. Tapi tadullu ala ziyadatul ma'na. Ya, tapi kemudian maknanya lebih dalam dibandingkan dengan itu tadi. Masya Allah luar biasa Bapak Ibu. Ya, baik. Saya langsung ke 185 karena waktu kita semakin dekat dengan syuhur.